Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Yunisa Meda Hasibuan dari Prodi PMIA. Di sini saya ingin menjelaskan tentang hadis Nabi Muhammad SAW. A. Terminologi hadis. 1. Hadis. Kata al-hadisu bentuk jamak al-ahaditsu hudatsan. Secara etimologi merupakan isim masdar dari kata kerja hadatsa yahditsu hadisan, yang berarti ialah komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi atau dalam konteks sejarah atau peristiwa dan kejadian aktual. Menurut MM Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kerja kebahasaan dalam Al-Quran ini antara lain ialah A. Komunikasi religius. Komunikasi religius, pesan atau Al-Quran, sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Az-Zumar ayat 23, yang artinya ialah Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Bukhari, sesungguhnya sebaik-baik hadis atau cerita adalah kitab Allah ialah Al-Quran. B. Cerita duniawi. Cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya, yang artinya ialah, dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Juga dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, dan orang-orang yang mendengar hadis atau cerita sedangkan mereka benci terhadapnya. C. Cerita sejarah. Cerita sejarah sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Toha ayat 9, yang artinya ialah, dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Dan dalam hadis Nabi, ceritakanlah mengenai Bani Israel dan tidak mengapa. D. Rahasia. Rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3, yang artinya ialah, dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya suatu peristiwa. Dan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, apabila seseorang mengungkapkan hadis atau rahasia, kemudian dia mengembara, maka kata-katanya adalah suatu amanah. 2. Sunnah. Sunnah secara etimologi berarti jalan lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk, sebagaimana yang dilihat dari perkataan Rasul. Barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orang yang mengamalkan tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Sedangkan menurut istilah atau terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi SAW, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, atau seperti bertahabus di Gua Hira maupun sesudah menjadi Rasul. 3. Khobar. Khobar menurut bahasa berarti an-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu A. Khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. B. Khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi atas dasar dengan muhaddisin, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut akhbari. C. Khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi. 4. Atsar. Atsar secara etimologi berarti bakiyat asyai, yaitu sisa satu peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertiannya secara terminologi ada 2 pendapat. 1. Atsar adalah sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW. Dan 2 ialah atsar adalah berbeda dengan hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri atas perkataan dan perbuatan. Jumhur ulama cenderung menggunakan istilah khobar dan atsar untuk segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW dan demikian juga kepada sahabat dan tabi'in. Namun, para fuqaha Khorasan membedakannya dengan mengkhususkan al-mauquf, yaitu berita yang disandarkan kepada sahabat, dengan sebutan atsar, yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW atau khobar. B. Kedudukan dan fungsi hadis.
Pada masa Rasulullah, tidak ada sumber hukum selain Alkitab atau Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Allah Ta'ala terdapat pokok-pokok yang bersifat umum bagi hukum-hukum syariat tanpa pemaparan, rincian keseluruhannya, dan pencabangannya. Kecuali yang sejalan dengan pokok-pokok yang bersifat umum itu yang tidak pernah berubah oleh bergulirnya waktu dan tidak berkembang lantaran keragaman manusia dan lingkungan dan tradisi masing-masing. Semua tetap begitu, hingga Al-Quran merealisasikan gerakan humanitas yang menyeluruh dan kemajuan intelektualitas masyarakat serta menyebarkan keadilan dan kebahagiaan di setiap masa. Al-Quran tetap menjadi penuntutan kebaikan masyarakat meski bagaimanapun dan tradisinya. Secara global, sunnah sejalan dengan Al-Quran, menjelaskan yang mubahat, merinci yang mujmal, membatasi yang mutlak, menghususkan yang umum, dan menguraikan hukum-hukum dan tujuannya. Di samping membawa hukum yang belum dijelaskan secara eksplisit oleh Al-Quran, yang isinya sejalan dengan keadaan-keadaannya, merupakan realisasi dari tujuan dan sasarannya. Dengan demikian, sunnah merupakan tuntunan praktis terhadap apa yang dibawa oleh Al-Quran, suatu bentuk praktek yang mengambil bentuk pengejawangan yang beragam. Terkadang merupakan amal yang muncul dari Rasulullah SAW. Penjelasan sunnah terhadap Al-Quran sebenarnya merupakan objek kajian usul yang tentunya dibicarakan secara luas dalam buku-buku usul fikih. Namun, demikian harus dijelaskan secara singkat agar bisa mendapatkan jelas tentang bagaimana sunnah menjelaskan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan sholat kepada kaum mukminin tanpa menjelaskan waktunya, rukun ataupun jumlah rakaatnya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan melalui praktek sholat beliau dengan pengajaran beliau kepada kaum muslimin tentang bagaimana melaksanakan sholat dan tata caranya, dan dengan sabda beliau yang artinya ialah sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku melakukan sholat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan haji tanpa menjelaskan manasiknya. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan tata caranya dan bersabda, yaitu ambillah manasik hajimu dariku. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mewajibkan zakat tanpa menjelaskan harta barang dagangan atau harta yang dihadapi, termasuk nisab masing-masing. Sunnahlah yang menjelaskan hal itu. Rasulullah SAW membuat sunnah bersama dengan Al-Quran dan membuat sunnah berkenaan dengan apa yang tidak ada secara eksplisit di dalamnya. Semua yang beliau sunnahkan diwajibkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan pintu keluar dari mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sunnah merupakan tambahan dari apa yang belum dijelaskan oleh Al-Quran, merupakan pensyariatan dari Nabi yang harus ditaati dan tidak dihalalkan mendurhakainya. Hal itu tidaklah merupakan sikap mendahului Al-Quran, tetapi merupakan wujud taat kepada Rasulullah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Seandainya berkenaan dengan jenis ini, Rasulullah tidak ditaati, maka ketaatan kepada beliau tidak ada artinya sama sekali. Demikianlah penjelasan saya tentang hadis Nabi Muhammad SAW. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.